Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru semuanya. Video ini dibuat pada tahun 2020 ya. Kita akan membahas Kes Harlindung Dikdas. Hanya Kes Harlindung Dikdas. Baiklah Bapak Ibu, di tahun 2020 ini ada sedikit perubahan di Kes Harlindung Dikdas. Di mana bukan hanya guru SD dan guru SMP saja yang menjadi peserta di Kes Harlindung Dikdas. Melainkan ada kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, kemudian pengawas sekolah SD, pengawas sekolah SMP, dan teknik lainnya untuk dapat bergabung menjadi anggota Kes Harlindung Dikdas ya. Langsung saja untuk video yang pertama ini saya akan memberikan contoh atau langkah-langkah bagaimana mendapatkan akun Kes Harlindung Dikdas. Ini saya buat untuk Bapak Ibu guru yang belum memiliki akun ya. Jadi kalau sebelumnya sudah pernah mendaftar, sudah pernah mengikuti lomba di Kes Harlindung Dikdas, itu tidak perlu melakukan pendaftaran. Langsung saja login nih contohnya. Klik login. Oke, login. Kemudian ketikkan alamat email atau NUPTK yang dulu Bapak Ibu daftarkan ya. Passwordnya bukan password email ya, tapi password Kes Harlindung Dikdas. Jadi pada saat pendaftaran itu Bapak Ibu mengisi email dan password. Kemudian ketikkan captcha dan login. Silakan bisa dicoba ya. Jika login ini salah atau tidak berhasil ya, kita contoh Muhammad Dakrani ya misalnya. Saya kan sudah pernah mendaftar nih, umpamanya saya sebagai guru. Terus saya lupa passwordnya. Atau saya ingat tapi ternyata tidak tidak dapat masuk juga, ada keterangan. Kita lihat keterangannya apa ya. Oke, T4 PP. Misalnya login. Pastikan username atau email serta password Anda benar. Berarti ini ada kesalahan di username password. Sebaiknya Bapak Ibu klik lupa password. Kalau Anda sudah yakin memiliki akun di Kes Harlindung dan tidak dapat login, klik lupa password. Misalnya jika emailnya benar, sudah pernah didaftarkan, maka bisa. Tapi jika email yang didaftarkan itu berbeda dengan email yang Anda ingat sekarang, maka tidak bisa. Contoh nih, Muhammad. Oke, login, kirim. The given data was invalid. Itu email tidak terdaftar. Ternyata email yang terdaftar itu bukanlah ini. Sebaiknya kalau itu hubungi admin atau melalui komentar di bawah komentar di video ini ya. Nah, pada kali ini saya akan menunjukkan bagaimana yang belum memiliki akun. Nah, silakan klik daftar ya. Ini daftar. Bisa melalui sini atau pada saat di form login ini, Anda bisa klik daftar di sini atau pada saat di halaman muka Anda juga bisa bisa menuju form pendaftaran dengan mengklik tombol daftar di sini. Mari kita coba ya, daftar. Oke. Silakan isi formulir ini sesuai dengan data Anda ya. Jadi datanya nggak boleh salah nih Bapak Ibu. Coba kita isi nama. Nama di sini Bapak Ibu harus isi dengan benar sesuai dengan gelar. Jadi umpamanya di sini sudah ada
placeholder ya. Placeholder ini contoh untuk penulisan nama ini DRS.IR Romi Siswanto. Misalnya seperti ini penulisannya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menuliskan huruf kapital semua. Tulis hurufnya dengan benar. Nah, contohnya DRS M Khalil. Nah, begini. Jadi hurufnya besar kecilnya harus benar. Kemudian nomor KTP, NIK ya. Nah, perlu diinformasikan juga nih untuk pengisian formulir ini Bapak Ibu, bagi kolom yang diberi tanda bintang, ini adalah kolom yang wajib diisi. NUPTK wajib diisi, NIK wajib diisi. Sedangkan NIP atau ID yayasan, jadi seandainya Bapak Ibu punya NIP, silahkan isi NIP. Kalau tidak punya NIP, isi ID yayasan. Jika tidak ada NIP atau tidak ada ID yayasan, dikosongkan boleh. Terus NRG silahkan dikosongkan boleh. Kalau punya silahkan diisi. NPWP diisi boleh. Kalau tidak punya tidak apa-apa. Tidak perlu diisi. Kemudian jabatan sebagai. Nah, ini karena penamaan label ya. Jadi kita tidak perlu terlalu mengurusi penamaan label ya. Jadi kita sesuaikan aja. Misalnya di sini ada guru madya, guru muda, guru pertama, guru utama, atau non PNS. Jadi nanti jika ada jabatan yang belum tercatat di sini, Bapak Ibu juga dapat request atau minta ditambahkan jenis jabatannya. Silahkan tulis di kolom komentar untuk requestnya. Kemudian pangkat golongan. Nah, pangkat golongan ada non PNS, pembina tingkat 1, golongan 1, golongan 4B ya, dan lain seterusnya. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa minta untuk ditambahkan pangkat golongannya. Silahkan bisa minta melalui komentar pada video ini. Kemudian guru ini sekali lagi saya tekankan bahwa tidak perlu kita mengurusi ini ya, label ini nggak apa-apa, acuhkan saja, yang pasti kita bisa mengisinya. Misalnya nih, di sini kan Kesar Lindung Dikdas dulunya kan hanya untuk guru SD dan guru SMP saja. Sedangkan di tahun 2020 ini ada penambahan, yaitu kepala sekolah SD, kepala sekolah SMP, pengawas SD, pengawas SMP. Nanti akan saya tambahkan ya untuk pengawas sekolahnya atau tendik lainnya. Atau jika Bapak Ibu merasa sebagai widyaswara misalnya, widyaswara tapi tidak ada di pilihan ini, di pilihan guru ini, Bapak Ibu bisa request lagi melalui komentar atau melalui kolom komentar pada video di bawah ini. Oke ya. Nah, bila kita pilih SD, guru, nanti akan muncul pilihan mata pelajaran yang diampu untuk kelompok SD. Ini ada guru kelas, guru pendidikan agama, guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, tematik matematika SD. Kemungkinan ini akan ada perubahan lagi ya, jadi sesuai dengan kebutuhan lomba. Karena kemarin saya baca-baca itu ada guru kelas itu dibagi menjadi 2, guru kelas atas dan guru kelas bawah. Nah, nanti akan disesuaikan dengan pedoman yang ada. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja gitu ya. Oke. Nanti jika tidak ada tinggal pilih. Kemudian bagaimana kalau SMP misalnya? SMP sama ya, SMP nanti akan milih mata pelajaran SMP apa aja.
yang ada. Kemudian kalau Bapak Ibu memilih kepala sekolah, yang muncul mata pelajarannya adalah kepala sekolah SD. Ini hanya untuk eh, melengkapi data aja ya, agar kami mudah untuk mengelompokkannya. Kemudian email. Nah, email ini Bapak Ibu harus tulis dengan benar. Jangan sampai salah, karena email ini adalah satu-satunya akses Bapak Ibu untuk melakukan lupa password. Pastikan email yang ditulis di sini itu email yang aktif. Yang pertama aktif dan terintegrasi, kalau bisa terintegrasi di smartphone Anda. Jadi di smartphone itu kan wajib melakukan registrasi menggunakan email. Nah, email itulah yang digunakan. Biar nanti lupa password atau apa, bisa login di HP. Atau tidak mungkin lupa ya. Jadi kalaupun lupa password emailnya itu bisa dibuka di handphone gitu. Kemudian nomor HP juga ditulis yang aktif, yang benar, karena sewaktu-waktu panitia akan menghubungi melalui nomor HP yang tertera di sini. Jadi misalnya ada panggilan untuk ke luar negeri atau semacamnya lah ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi nomor HP ini dengan benar tanpa tanda baca dan spasi. Ya, kita contohin aja ya dulu ya. Misalnya ini nomor KTP-nya berapa ya? Nah, misalnya nomor KTP itu seperti ini. Karakternya tidak ada tanda baca dan spasi. Kemudian NUPTK juga seperti ini. Ini pengecekan NUPTK ini karena dia dicek melalui website lain ya di Dapodik, sehingga kalau Bapak Ibu itu sudah terekam di Dapodik NUPTK-nya, maka akan muncul namanya. Tapi kalau enggak, maka akan hilang seperti ini tadi. Tapi jangan khawatir, Bapak Ibu bisa menuliskannya lagi. Nih, ini awalnya kita perketat ya, jadi NUPTK yang belum terdaftar di Dapodik itu tidak bisa login di sini, tidak bisa mendaftar di sini. Tapi karena ada beberapa kebijakan terkait dengan NUPTK yang belum terdaftar di Dapodik, sehingga Bapak Ibu bisa memasukkan NUPTK ini walaupun belum terdaftar di Dapodik ya. Nah, begini. Oke, silahkan isi lagi. Kalau benar, kita seperti apa ini? Coba ya, contoh. Oh, nggak ada contoh NUPTK ya. Oke, anggap aja benar ya. Nah, kita tulis kembali ini DRS M Khalil. Jangan disingkat lah ya. Oke, Eskom misalnya. Jangan. Apa ya? DRS itu apa ya? Ini yang, oh jangan, ini aja. Muhammad Khalil. MSI. MPD. Nah, iya MPD. Yang kita kan guru. Oke. Jadi sarannya tadi isi NUPTK terlebih dahulu agar tidak mengulang. Jadi setelah isi NUPTK ini jangan klik lagi di sini karena nanti akan hilang. Nih seperti yang saya lakukan nih, akhirnya hilang ya. Oke, terus kita lanjutkan. Diklik di luar aja ya, diklik di luar terus NIP, boleh diisi atau boleh tidak NRG, NPWP, jenis jabatan, misalnya guru madya atau apa ya, terserah Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Terus misalnya ini
Ini hanya misal aja ya. Terus ternyata saya adalah kepala sekolah misalnya. Mata pelajarannya juga kepala sekolah. Email misalnya eh, muhammadkhalil@gmail.com. Ini misal. Kemudian nomor handphonenya 0878888889990. Begini cara penulisannya ya. Kemudian tanggal lahir, tempat lahir maksud saya, misalnya tempat lahirnya Bandung, jangan Bandung ya, Ambon misalnya. Kemudian tanggal lahirnya ini udah ada placeholdernya ya, contohnya 11 misalnya 10 04 1945. Udah tua banget berarti, udah pensiun ini gurunya. Terus jenis kelamin kita pilih sesuai dengan kelamin masing-masing ya, dengan jenis kelamin orang ya, jenis kelamin masing-masing silakan pilih. Kemudian agama juga sesuai dengan agama masing-masing ya, misalnya Hindu ya. Kemudian provinsi, pilih provinsi ini alamat rumah ya, jadi provinsi alamat rumah. Nah, sekali lagi kita harus detail nih dalam membaca nih, provinsi alamat rumah. Bisa saja nanti ada yang begini kasusnya, misalnya provinsi rumahnya itu di provinsi Jawa Barat atau Jawa Timur lah. Sedangkan dia mengajar sekolahnya di Ambon. Nah, itu kan berbeda alamat sekolah dengan alamat provinsi rumah. Maksudnya rumah tempat tinggal ya, bukan rumah di KTP. Atau misalnya kayak saya ini kan merantau misalnya, alamat rumahnya di KTP itu di Jogja, terus tinggalnya di Jakarta. Nah, itu alamat rumah di Jakarta maksudnya. Jadi kita pilih misalnya tempat tinggal Anda yang saat ini ya, provinsi, umpamanya provinsi Bali. Ini umpama aja. Kabupatennya pilih sesuai dengan kabupaten tempat tinggal Anda, Kabupaten Badung misalnya. Terus kecamatan umpamanya Kuta. Oke. Kemudian kelurahan apa? Misalnya ini. Kemudian alamat ini ditulis lengkap ya. Misalnya Jalan Singa Depok nomor 3, terus RT RW 0405, terus apalah, begini aja nggak apa-apa. Jadi ini diperlukan nanti kalau ada paket. Nah, jika kami membutuhkan alamat Bapak Ibu untuk mengirimkan paket seperti sertifikat dan lain sebagainya, itu biasanya dikirim ke alamat rumah atau ke alamat sekolah juga. Nah, ini setelah kita mengisi data diri, kemudian mengisi data sekolah atau instansi tempat Anda bekerja. Nah, ini pertama, data sekolah ini misalnya provinsinya ini tadi kan kita Bali, jangan jauh-jauh ya tempat tinggal dengan sekolahnya. Bali lagi. Terus tadi apa ya? Badung, kabupatennya. Nah, ini yang agak sulit nih. Kadang-kadang ini tidak ada ketika dicari, Bapak Ibu mencari sesuai dengan NPSN NPSN sekolah Anda ya, sekolah Anda, maksudnya sekolah tempat Anda bekerja itu. Misalnya cari nama sekolah atau NPSN sekolah. Nah, tinggal cari. Misalnya SDN. Nah, jika tidak muncul maka hubungi admin atau komentar di kolom komentar ya pada video ini untuk minta dibukakan
sekolahnya. Begitu ya. Misalnya SD inilah ya, SD apa nih? SD Yeh Kuning, SDN 2 Yeh Kuning. Ini misalnya. Tapi jika sekolah tidak ada, silahkan tambahkan sekolah. Nah, ini jika tidak ada. Tapi sebaiknya ini tidak perlu dilakukan ya. Tinggal Bapak Ibu hubungi admin aja. Karena nanti yang akan mengerjakan ini admin. Nah, gini ya. Sebenarnya sih bisa dicoba sendiri. Silahkan ditulis NPSN, nama sekolah, ini jenjang sekolahnya apa kan. Oh, ada semua nih. Terus sekolah setaranya apa, SD ini, SD TK, SD SMP SMA, email sekolah. Ini nggak perlu ya. Terus yang perlu ini lagi provinsi, kecamatan dan lain sebagainya. Tapi ketika diklik itu simpan, biasanya ya diklik simpan itu NPSN sekolah sudah terdaftar. Nah, itu berarti sebenarnya sudah ada di database tapi belum terbuka. Itu satu-satunya jalan untuk membukanya dengan menghubungi admin. Ini Bapak Ibu bisa lihat referensi sekolah di sini ya. Oke ya, kita lanjutkan. Lalu bagaimana jika eh, jika ini ya apa namanya? Jika pengawas yang mendaftar ini adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah kan tidak memiliki sekolah, atau dia bekerja di UPTD atau di dinas atau Widya Iswara misalnya yang tidak memiliki dinas. Nah, itu berarti lakukan tambah sekolah. Sekali lagi kita anggap saja ini fleksibel, bukan fleksibel, maksudnya jangan terlalu terpaku pada label ya. Penulisan label ini kita bisa ganti di datanya nanti di Excel kan, diekspor di Excel. Ini hanya penamaan saja, Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Intinya ini adalah data sekolah ini adalah instansi tempat Anda bekerja, karena ini dulunya digunakan hanya untuk guru SD dan guru SMP, makanya namanya sekolah. Tapi karena sekarang itu ada kepala sekolah, kemudian pengawas sekolah, Widya Iswara, jadinya harusnya namanya itu adalah instansi tempat bekerja. Untuk perubahan itu tidak perlu kita pusingkan ya. Udah langsung aja kita libas. Oke, klik NPSN misalnya eh ini nanti akan ada perubahan mungkin ya. Tapi jangan ding. NPSN-nya nanti kita tulis saja ID yayasan atau nomor apalah yang bisa dijadikan identitas instansi tersebut. Nah, kita cari ya identitas instansi. Instansi dinas. Ada nggak sih nomor dinas itu? Nomor Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya apa nih? Begini, itu sudah saya cari-cari ya. Ternyata di dinas pendidikan atau di instansi lain itu tidak memiliki nomor unik seperti NPSN. Jadi kemungkinan nanti akan kita ubah nih, tanda bintang ini tidak akan kita masukkan atau tidak akan menjadi wajib ya, bisa kosong bagi instansi khusus. Maksudnya bukan sekolah, instansi yang bukan sekolah seperti dinas pendidikan atau PTD. Begitu ya. Oke ya, nanti by case aja ya. Oke, selanjutnya
Tadi kita sudah membuat ini. Lanjut. Ketikkan password. Nah, password atau kata sandi ya. Jadi ini adalah password yang Anda daftarkan untuk nantinya login ke Kesarlindung. Nah, misalnya passwordnya dibuat, contoh ya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah password yang akan digunakan untuk login pada laman Kesarlindung. Kemudian ketikkan captcha untuk keamanannya XAG. Nah, kita cek sekali lagi ya. Baiklah, kita coba. Tadi alamat emailnya namanya siapa tadi? Kita copy dulu ya, karena ini email fiktif ini. Asal ngarang aja nih tadi. Kita coba daftar. NUPTK sudah digunakan. Oh, dulu saya pernah membuat tutorial juga, NUPTK-nya itu 00. Oke, aduh, namanya diulang lagi dong. Sekarang saya ganti menjadi 13. Kita coba langsung klik daftar ya, jangan sampai hilang lagi nih namanya. Klik daftar. Captchanya belum. AM 2 key. Oke. Kita coba dulu. Namanya hilang ya. Namanya hilang, kita ketik lagi sampai berhasil. Salah. Oke. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Pendaftaran berhasil. Cek email Anda. Tapi tadi kan emailnya palsu. Jadi nggak bisa kita cek ya. Oke. Sekarang kita coba masuk ya tadi. Masuk menggunakan alamat email ini. Kemudian passwordnya kita buat tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ketikkan captcha. Kemudian login. Oke. Nah, ini sudah login. Bapak Ibu berhasil membuat membuat akun Kesarlindung. Silahkan dipraktekkan. Jika ada yang belum jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Bapak Ibu juga bisa melakukan request tutorial seperti apa. Nah, nanti ini hanya untuk pendaftaran saja, sampai sini saja videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa